Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya Dr. Muaram akan bincang-bincang mengenai peran vitamin D dalam pengelolaan infertilitas. Ya, kita akan bahas di sini bagaimana peran vitamin D dalam pengelolaan infertilitas. Jadi vitamin D merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak yang mempunyai sifat mirip dengan hormon, berperan penting dalam penyerapan kalsium di dalam usus. Terdapat di berbagai macam makanan seperti ikan, ati, keju, telur, susu, dan lain-lain. Vitamin D ini dapat disintesis oleh tubuh dengan bantuan paparan sinar matahari, yaitu paparan dari ultraviolet betanya yang bersinar dari jam 9 sampai jam 12 kurang lebih. Ada 5 tipe dari vitamin D, yaitu D1, D2, D3, D4, dan D5. Yang akan kita bahas ini adalah D2 atau ergocalciferol dan D3 atau cholecalciferol. Yang punya fungsi terlibat dalam metabolisme kalsium, magnesium, dan fosfor, mempunyai sifat imunomodulator, antiproliferatif, dan anti-inflamatori. Sintesis vitamin D ini ternyata paling banyak disintesis dengan bantuan paparan sinar matahari, yaitu dan di kulit kita dengan paparan sinar matahari ini akan diubah provitamin 3 menjadi vitamin D3, yaitu disebut cholecalciferol ya. Sedangkan dari makanan akan diubah menjadi vitamin D2 atau ergocalciferol. Kemudian mereka akan masuk ke dalam sirkulasi darah, di hati akan diubah menjadi 25 hidroksi vitamin D ya, dengan bantuan enzim 25 hidroksilase, dan dengan bantuan enzim dari ginjal 1 alfa hidroksilase diubah menjadi vitamin D aktif atau 1,25 dihidrovitamin D. Nah, kadar vitamin D ini harus cukup ya, sekitar 30 sampai 60 nanogram per mililiter ya. Kalau kurang kita sebut insufisiensi atau defisiensi, tapi kalau berlebih di atas 100 atau 150 kita sebut sebagai dosis toksik ya, berbahaya. Vitamin D ini ternyata pada sistem reproduksi sangat dipentingkan ya, karena di laki-laki akan mempengaruhi organ testikel, sedangkan di perempuan akan mempengaruhi organ ovarium, rahim, termasuk dari lapisan rahimnya, ya, tempat penanaman embrio yaitu endometrium. Jadi kalau di laki-laki mempengaruhi pembentukan hormon testosteronnya, pembentukan spermanya, dan kematangan dari spermanya. Di uterus akan juga memperbaiki lapisan rahimnya sehingga mudah untuk ditanami. Nah, vitamin D ini tadi hubungannya dengan implantasi, yaitu vitamin D akan mempengaruhi DC2 ya, dengan pengaruhnya terhadap peningkatan dari osteopontin dan lem dari embrionya yaitu hoxatennya, sehingga si embrio gampang menempel. Di indung telur atau ovarium akan memperbaiki korpus luteum menghasilkan progesteron ya, sehingga baik untuk menjaga agar tidak ada penolakan dari embrio, termasuk tadi karena mempunyai sifat imunomodulator ya, sehingga antiinflamasinya meningkat, T-rex juga meningkat, sehingga penting untuk mencegah keguguran atau penolakan dari embrio. Vitamin D pada PCOS yang saat ini cukup banyak ya, penderita-penderita yang mengalami PCOS tersebut, terutama yang mempunyai resistensi insulin, vitamin D akan meningkatkan sensitivitas dari insulin dan juga membantu proses intraseluler dari insulin mediated ya. Dia juga mengendalikan inflamasi yang terjadi pada PCOS. Dan vitamin D ini berbanding terbalik dengan obesitas. Maka untuk pasien-pasien PCOS kita harapkan untuk menjadi berat badan ideal dulu dengan olahraga dan makanan. Nah, kita lihat sini jadi vitamin D akan memperbaiki tingkat hormon laki-lakinya pada PCOS ya, akan memperbaiki fertilitasnya dan regulasi dari haid, dan juga untuk masalah tadi insulin resistennya. Sedangkan untuk endometriosis
walaupun ada beberapa kontradiktif, tapi rata-rata 80% dari kasus endometriosis mengalami defisiensi atau insufisiensi dari vitamin D ini ya. Nah, bagaimana dengan program vitamin D ini dengan IVF atau bayi tabung? Ternyata dia akan meningkatkan keberhasilan kehamilan klinis dan jumlah kelahiran hidupnya ya. Ya, jadi dosis vitamin D dibutuhkan sekitar 400 IU ya. Tapi hal ini akan dilihat dengan kondisi para ibu-ibu tersebut, apakah kekurangan atau sangat kurang, sehingga dosisnya kadang-kadang dinaikkan 1.000 sampai 5.000 ya. Jadi vitamin ini sangat pentingkan dalam proses kehamilan maupun pada kita melakukan program infertilitas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.